Yang saya hormati Bapak Johan Emir Setioso, beserta jajaran komisaris dari BCA, Pak Yahya Setiatmaja beserta jajaran direksi, Bapak Ibu dari perusahaan anak, dan juga senior manajemen dari BCA, dan yang terutama sekali adalah para nasabah BCA yang hadir secara online dan juga secara offline. Saya ingin memberikan pemaparan singkat mengenai kondisi perekonomian global, dan nanti Pak Raden Pardede akan memberikan update mengenai perekonomian domestik. Bapak Ibu sekalian, saya berikan title-nya itu A Clear Day in an Erratic Sea. Tidak berarti bahwa apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tetap akurat, karena dunia ini berubah terus-menerus. Ya mungkin apa yang saya sampaikan hari ini, besok atau lusa atau bulan depan sudah berubah lagi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sebagai berikut. Ada seorang ekonom yang sangat terkenal, yang bernama Paul Samuelson. Beliau adalah pemenang hadiah Nobel pertama dari Amerika Serikat di bidang ekonomi, dan juga seorang guru besar ekonomi di MIT. Dia mengatakan bahwa yang perlu diingat adalah pasar itu, financial market itu sangat-sangat efisien dari segi mikro, tapi sangat tidak efisien dari segi makro. Dari segi mikro artinya bahwa valuasi suatu perusahaan itu bisa ditentukan. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat cash flow dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, itu kita bisa prediksi valuation-nya berapa. Tapi yang namanya pasar keuangan, seperti indeks saham, itu yang mempengaruhi terlalu banyak faktor, termasuk kondisi politik, kondisi geopolitik, peperangan, bahkan emotion. Itu bisa berdampak juga pada yang namanya pasar keuangan. Kita ingat apa yang terjadi di bulan lalu, bulan Agustus, tepatnya tanggal 5 Agustus 2024. Banyak orang yang panik pada hari itu. Kalau kita lihat pagi-pagi, beritanya adalah Nikkei turun sampai 12,4%. Luar biasa, satu hari loh ini turunnya, 12,4%. Kemudian, di malam hari Jakarta, kita juga melihat memantau kondisi pasar di Amerika Serikat. Dow Jones turun 2,6, S&P turun 3%. Kita lihat saham-saham teknologi, turun semua. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, itu mengenai cryptocurrency. Biasanya harga Bitcoin, harga Ethereum selalu naik kalau ada berita-berita bahwa Amerika akan memangkas suku bunga. Kenyataannya di hari itu, harga Bitcoin turun drastis sama seperti aset-aset keuangan yang lain. Jadi apa yang terjadi di tanggal tersebut? Banyak sekali orang panik. Apakah kita masuk ke krisis lagi? Jadi banyak yang mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa wah Amerika ini benar-benar behind the curve. Ekonomi Amerika akan masuk ke fase krisis. Karena Fed itu belum nurunin bunga. Ada yang menyampaikan lagi, wah ini gara-gara perusahaan teknologi. Karena beberapa minggu sebelumnya, keluarlah hasil dari kinerja perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Microsoft, termasuk Google, termasuk Amazon, yang hasilnya itu di bawah ekspektasi dari pasar. Jangan-jangan saham teknologi yang naik tajam ini, itu bubble, dan bubble-nya meletus. Ada juga orang yang melihat bagaimana dengan consumer spending. Kita lihat data dari misalnya data finansial dari McDonald di Amerika. McDonald kinerjanya turun. Artinya orang udah nggak belanja McDonald, padahal McDonald itu adalah makanan yang sangat-sangat common di Amerika Serikat. Kemudian, labor market di Amerika. Ada berita bahwa yang namanya unemployment rate itu meningkat dari 4,1 ke 4,3%. Banyak yang mengatakan bahwa wah ini tanda-tanda resesi lagi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa waduh ini ada lagi masalah geopolitik. Ada assassination dari seorang pemimpin Hamas di Iran dan takutnya akan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi di Timur Tengah. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, meskipun tadi faktor-faktor yang tadi saya sampaikan mungkin ada kontribusinya, tapi masalah utamanya sebenarnya adalah yang namanya carry trade. Jadi sesuatu yang biasa di dunia finansial global, bahwa investor, khususnya investor institusi seperti hedge fund,
Mereka itu untuk meningkatkan yield daripada produk keuangan mereka, mereka selalu minjam. Jadi di leverage. Minjamnya dari mata uang yang bunganya rendah dan relatif stabil. Selama ini mereka minjamnya dari Japanese yen. Bayangkan, interest rate-nya rendah sekali. Jadi kalau pinjam mungkin 0,4-0,5%. Dan yen ada kecenderungan terus melemah. Jadi kalau melemah lebih bagus lagi. Tapi yang terjadi, hari Rabu sebelumnya, Bank of Japan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Langsung saat itu juga, Japanese yen menguat. Dan menguat dengan tajam. Jadi langsung ekonomiknya, matematikanya nggak masuk. Terpaksa kalau di hedge fund itu mereka kena yang namanya margin call. Harus tambah kolateral. Tapi karena mereka nggak mau tambah kolateral, mereka harus jual financial assetnya, dan trading di banyak negara maju ini dilakukan dengan algoritma. Jadi kalau ada yang bilang jual, semuanya jual, akibatnya apa? Nilai asetnya semuanya anjlok. Begitu dapat aset dalam dolar, dia harus cari lawannya yaitu yen, karena dia harus bayar dalam yen. Yen kemudian menguat lagi. Jadi itu yang terjadi. Dan terbukti bahwa setelah itu, rally lagi. Bahkan satu hari setelah dia drop, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Dow Jones itu setelah turun langsung naik. Ini juga, coba lihat. Nikkei hari besoknya udah naik lagi. Jadi begitu carry trade-nya selesai, ternyata recover lagi. Dan sampai dengan akhir bulan Agustus kemarin, dibandingkan dengan titik terendahnya, udah naik positif semua. Kecuali Bitcoin, naiknya nggak terlalu besar. Jadi ini menunjukkan bahwa volatilitas di pasar keuangan ini masih terjadi. Itu sebagai ilustrasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kejadian yang terjadi di bulan Agustus kemarin, tepatnya Agustus tanggal 5. Tapi ke depan, mengenai investasi ini penting untuk kita ketahui. Tantangan kita dalam masalah accumulation aset ataupun preservation daripada aset, ada 6 tantangan global yang kita hadapi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian terkait dengan hutang, saya akan bahas satu demi satu. Hutang, yang kedua mengenai transisi energi, yang ketiga mengenai polarisasi di bidang politik di banyak negara, yang keempat mengenai geopolitik, kemudian teknologi, dan yang terakhir adalah China yang masih sangat-sangat melemah pada saat ini dari segi pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke yang pertama mengenai hutang. Ini adalah global debt, hutang di seluruh dunia. Peningkatannya sangat-sangat besar. Ini bukan hanya hutang pemerintah, termasuk juga hutang swasta. Angkanya di kisaran 300-an triliun dolar. Kemudian kalau dilihat dari segi negara-negara, yang paling memiliki debt burden yang tertinggi adalah Jepang. Ya. Kemudian kalau dari segi surat utang negara, negara Amerika Serikat adalah negara yang mengeluarkan surat utang negara paling besar di seluruh dunia. Kurang lebih itu 3 kalinya China, 4 kalinya Jepang. Ini adalah gambaran situasi pada saat ini. Dan Amerika Serikat adalah negara yang defisitnya itu makin lama makin besar. Artinya adalah penerimaan negara itu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran negara. Pengeluaran negaranya di mana aja di Amerika? Yang paling besar Bapak Ibu sekalian adalah program jaminan sosial. Program jaminan sosial. Yang kedua adalah program kesehatan, namanya Medicare atau Medicaid. 2 program ini tidak ada satu orang politikus Amerika satupun yang berani menyentuh keduanya. Bahkan kandidat presiden Donald Trump dan Kamala Harris nggak berani nyentuh Social Security, nggak berani nyentuh Medicare, Medicaid. Kalau dia sentuh dia nggak akan kepilih. Yang ketiga, biasanya adalah biaya pertahanan dan keamanan, biaya senjata. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi sekarang yang tertiga itu adalah biaya bunga. Kok bisa biaya bunga? Karena memang suku bunga ini udah meningkat. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang keempat baru pertahanan. Ini gambarannya Bapak Ibu, kita lihat bahwa biaya bunga makin lama makin besar porsinya. Dan hutang Amerika ini kayaknya nggak ada tanda-tanda akan melambat. Nah ini gambarnya, saya bandingkan angka di 2014 dengan angka pada saat ini. Kurang lebih 10 tahun ya. Hutang Amerika pada saat itu kurang lebih 17,8 triliun dolar. Sekarang udah sekitar 35 triliun.
Suku bunga pada saat COVID itu 1,44%. Sekarang udah 3,39%. Ini suku bunga rata-rata dari surat utang Amerika yang dikeluarkan. Jadi nggak heran kalau misalnya biaya bunga ini menjadi biaya yang sangat-sangat besar. Bank Sentral Amerika tuh sepertinya udah mulai berhasil menekan inflasi. Jadi kalau kita lihat inflasi pernah mencapai 9,1%. Sekarang udah turun di kisaran 3%. Dulu itu penyebabnya memang gara-gara tidak ada supply. Kontainer yang masuk Amerika nggak ada yang keluarin. Kemudian kalau kita ke supermarket, ya shelf-nya itu empty, kosong. Kemudian diperburuk lagi dengan adanya perang. Tapi kemudian, jangan lupa pada saat COVID itu diberikan sekali banyak insentif. Insentif tunai, kayak bantuan langsung tunai. Jadi di Amerika itu, ada peningkatan jumlah tabungan sampai 2,5 triliun dolar. Dan kemudian ada lagi tambahan-tambahan stimulus yang lain. Dan ada lagi program-program rescue plan yang lain termasuk insentif untuk membawa manufacturing kembali ke Amerika. Jadi dua-duanya ini berdampak pada kenaikan inflasi. Sekarang inflasi sepertinya sudah bisa dikendalikan meskipun tidak mencapai 2%. Tapi memang beberapa leading indicator itu agak melemah. Kalau kita lihat di sini mengenai, kalau kita lihat dari internet ya, orang tuh dulu itu waktu awal-awal dibuka semua orang pengen travel, semua orang pengen jalan-jalan. Sekarang ada penurunan. Kemudian default dari kartu kredit udah mulai meningkat. Kemudian di sini itu biasanya dirilis angka tenaga kerja dan biasanya setelah 6 bulan, 9 bulan direvisi. Revisinya kali ini agak terlalu besar, 818.000. Artinya apa? Artinya orang yang kerja itu tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Jadi memang ada tanda-tanda pelemahan di Amerika Serikat. Dan Fed sudah memberikan sinyal bahwa bulan September ini dia akan mulai melakukan easing. Banyak yang berspekulasi. Ada yang bilang bakal turunin 50 basis point. Ada yang bilang sampai akhir tahun jadi 75, jadi 100. Saya pribadi merasa akan turun hanya 25 basis point di bulan September. Karena sepertinya data-data terkini, termasuk data 2 hari yang lalu menunjukkan Amerika ekonominya masih resilient, pertumbuhannya masih 3%. Tidak ada tanda-tanda resesi. Kalau ada tanda-tanda resesi, baru dia akan sangat agresif menurunkan bunga. Dan kemudian kemungkinan sampai akhir tahun mungkin hanya 50 basis point total. Tapi ya saya bisa salah, para ekonomi juga sering salah. Jadi ya nggak apa-apa juga kita punya opini. Ya. Itu adalah yang pertama, masalah hutang ini. Dan hutang ini tidak ada tanda-tanda akan reda. Ya, khususnya di negara-negara maju. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah mengenai transisi energi. Kita tahu apa yang terjadi, kita harus merubah penggunaan dari energi coklat ke energi hijau. Dan itu ternyata butuh investasi yang luar biasa. 5-10 triliun dolar per tahun harus dikeluarkan. Pertanyaannya uangnya dari mana? Padahal kalau kita nggak lakukan, ya dampaknya kita udah tahu. Kebakaran hutan, polusi plastik, dan yang ini yang terkini ini. Jadi Bapak Ibu kalau terbang, sekarang kita makin takut. Harus pakai seat belt. Mau naik Singapore Airlines, mau naik EVA Air, mau naik Qatar, sama aja. Ya, karena di udara atas itu gara-gara perubahan iklim banyak vakum. Kalau vakum ya kapalnya pasti akan anjlok. Dan kalau Anda nggak pakai seat belt bisa cedera. Ya ini isunya sangat-sangat real. Kemudian yang berikutnya polarisasi. Ini gambaran, saya pernah tayangkan slide ini, tapi ini sangat-sangat relevan. Tahun 93 sampai 2005 itu dilakukan survei di negara-negara OECD. Pertanyaannya apakah Anda lebih baik taraf hidupnya dibandingkan orang tua Anda? 93% bilang dia lebih baik. Survei kedua, 2005 sampai 2015, itu terbalik. Yang lebih baik hanya 30%. Dan saya baru aja baca New York Times semalam. Keluar data survei seperti ini di Tiongkok. Sebelumnya ditanya, apakah Anda lebih kaya dibandingkan 5 tahun yang lalu? Sebelumnya angkanya sangat-sangat bagus. 77% orang China merasa dia lebih kaya dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ternyata sekarang hanya 37%. Setengahnya. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak sekali
orang-orang ini yang merasa namanya itu kecewa dan mereka merasa putus asa juga. Ini gambarannya, jadi kalau kita lihat di sini, yang highest income itu terus meningkat, ya, tapi yang lower income itu stagnan. Dan yang di kanan ini adalah grafik yang namanya elephant chart. Di horizontal axis ini adalah income group by percentile. Jadi yang paling kiri ini yang paling miskin. Yang paling kanan ini yang paling kaya. Anda bisa lihat di sini bahwa untuk kalangan yang paling miskin, mereka sebenarnya terbantu. Karena sejak COVID itu banyak sekali bantuan langsung tunai diberikan di hampir semua negara. Dan kalangan atas itu masih doing well. Tapi kelas menengah ini memang ada penurunan. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak-banyak negara. Yang menjadi alasan kenapa sering terjadi polarisasi. Kita udah dengar apa yang terjadi di Prancis, sekarang kita lagi melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Di mana kebijakan kedua calon presiden ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ya, dari Donald Trump dengan Kamala Harris, kalau pajak dia mau kurangin pajak lagi, padahal tax ratio di Amerika itu udah turun. Dulu 22%, sekarang cuma 16,5%. Ya, kalau dia mau unwinding Trump tax cut, tapi mau ditambah pajak-pajak yang lain. Kayak capital gain mau dinaikin. Masalah tarif, dua-duanya mau impose tarif untuk perdagangan. Jadi kalau ini diimpose, dampaknya bisa ke perang dagang lagi. Kemudian immigration, kalau Donald Trump keras, kalau si Kamala Harris sangat-sangat lenient mengenai illegal immigration. Ini mengenai healthcare. Kalau dia ingin rubah, dia nggak mau terlalu government masuk terlalu dalam menentukan harga obat. Tapi kalau Kamala Harris, dia pengen tetap masuk. Dan masalah lingkungan, Trump nggak akan fokus lagi di mobil listrik, nggak akan fokus lagi di green energy. Tapi kalau Kamala Harris tetap ingin masuk ke sana. Jadi ini gambarannya, sangat-sangat polarisasinya tuh sangat-sangat jelas apa yang terjadi di Amerika Serikat. Berikutnya adalah geopolitik. Geopolitik saya rasa kita bisa cepat aja. Bapak Ibu udah tahu apa yang terjadi di banyak negara, ya di banyak daerah. Bahkan di Asia pun kita harus tetap hati-hati. Karena ada seorang pemimpin negara di Korea Utara yang senang pencet-pencet tombol, kirim peluru kendali keluar ke atas, tahu-taunya peluru kendalinya nyasar, wah itu bisa runyam akibatnya. Jadi ini masalah geopolitik ini bisa merubah tatanan kita secara ekonomi dan investasi. Ini udah kelihatan lagi nih, harga kontainer udah mulai merangkak naik dari Asia ke Amerika Serikat. Antara lain karena serangan-serangan yang terjadi di dekat Selat Hormuz sana. Kemudian teknologi. Saya cepat aja, saya rasa kita tahu teknologi ini udah luar biasa pertumbuhannya. Ya, dari artificial intelligence, sekarang kita bicara mengenai generative AI, kita bicara mengenai biorevolution, clean technology, visualisasi, computing power yang lebih kuat lagi dari superkomputer dan lain sebagainya. Saya mau kasih contoh ini menarik. Saya ketemu robot ini pada saat kerja di tempat saya sebelumnya, tahun 2018. Saya tunjukkan interview yang di kanan dengan Sofia, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan kita. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Jadi dia tuh udah makin jago lagi sekarang untuk bisa berinteraksi dengan kita. Karena teknologi AI-nya makin canggih. Yang di bawah ini lebih mengerikan. Ini lebih mengerikan Bapak Ibu. Ada yang nonton CNN pasti tahu, Anderson Cooper salah satu anchor di CNN. Kita dengarkan. Yang kiri itu original, yang kanan itu yang fake-nya. Namanya deep fake. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Luar biasa sekali. Saya aja nggak bisa bedakan Anderson Cooper yang mana yang benar. Yang kiri atau yang kanan. Ini adalah ancaman yang akan kita semua hadapi ke depan.
Jadi kalau kita lihat sebelum kita masuk ke ancaman, memang saham-saham teknologi ini udah mendominasi daripada S&P 500. S&P 500 itu adalah indeks yang berisi 500 perusahaan. 5 perusahaan terbesar ini, Apple, Microsoft, Nvidia, Google, dan Amazon, itu porsinya 28%. Jadi konsentrasi di S&P 500 itu dari perusahaan teknologi memang udah luar biasa besar. Dan kita udah masuk ke age of AI. Artinya apa? AI itu bagus. Dia memungkinkan kita untuk melayani para nasabah, Bapak Ibu bisa melayani nasabah Bapak Ibu 7 hari 1 minggu, 24 jam sehari. Lebih scalable, akurasinya lebih bagus, security-nya juga harusnya lebih bagus. Jadi produktivitasnya pasti akan lebih bagus. Tapi penjahat juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, dia bisa nyerang kita 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu. Dia sering melakukan yang namanya phishing, social engineering. Saya yakin kita semua pasti sering terima WhatsApp atau SMS, ya minta-minta data pribadi atau kadang-kadang bilang ada pengiriman yang tertunda, tolong klik link ini, masukkan data-data bank, kasih OTP, kasih PIN. Itu sering terjadi. Malware juga dikirim kemana-mana. Dan kadang-kadang yang mengirim ini udah robot, bukan manusia lagi. Dan juga mengenai data breaches dan data mining. Ini terjadi saat ini. Jadi teknologi ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi dia bagus, di sisi lain dia juga sangat-sangat berbahaya. Karena bisa menimbulkan tantangan bagi kita. Termasuk video tadi itu, deepfake tadi. Dan bahkan ChatGPT, perusahaan-perusahaan udah banyak melarang orang menggunakan, karyawannya menggunakan ChatGPT. Apalagi memasukkan informasi yang konfidensial. Kalau dimasukkan ke sana, si ChatGPT-nya ini tambah pinter. Tambah pinter dan ujung-ujungnya berbahaya sekali. Karena semakin tambah pinter, data-data Bapak Ibu udah dipilih sama dia. Udah dimiliki oleh dia. Jadi tagline-nya AI, IT, teknologi becoming so powerful that it becomes very, very dangerous. Berbahaya. Saya masuk ke section terakhir, timingnya sempurna ini karena masih cukup waktu. China itu sekarang udah losing steam, Bapak Ibu. Kita udah tahu ya, masalah China itu yang terberat adalah masalah sektor properti. Perusahaan-perusahaan properti di China masih struggling. Kita awalnya dengarnya Evergrande, kemudian ada lagi Country Garden yang lebih besar lagi masalahnya. Dan ternyata masalahnya bukan cuma sektor properti. Masalahnya lebih struktural lagi, karena populasi China itu terus menurun. Dalam 2 tahun terakhir ini udah kelihatan trennya, terus menurun dibandingkan dengan India. India itu terus naik populasinya, China itu terus menurun. Meskipun sudah diberikan insentif, boleh punya anak lebih dari 1, bahkan dianjurkan untuk punya anak lebih dari 1. Tapi orang China tetap nggak mau punya anak lebih dari 1. Berikutnya yang lebih struktural adalah yang namanya youth unemployment. Anak-anak usia 16 sampai 24 tahun yang tidak bekerja. Saya baru baca New York Times semalam, datanya kembali naik di bulan Juli, dari 14% di bulan Juni ke 17% di bulan Juli. Artinya anak-anak muda ini dia lulus kuliah, mereka frustasi. Mereka nggak ada yang jadi gelandangan, nggak kayak di Amerika banyak sekali homeless. Mereka tetap tinggal dengan orang tua mereka. Tapi mereka ini akan menunda menikah, kalau udah menikah menunda beli rumah, dan lain sebagainya. Jadi dampaknya kembali ke sektor properti. Dan kelihatan pertumbuhan ekonomi China itu kembali melemah ke 4,7%. Dulu dia tinggi sekali, ya tadi Pak Yaya udah sampaikan, sekarang tuh hanya 4,7%. New loan juga at all time low. Confidence index turun. Home prices nggak heran. Sektor propertinya masih belum recover sama sekali. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini volume ekspor dari China meningkat sangat-sangat tajam dari 2023 ke 2024. Rest of the world itu flat. Kita lihat produk apa yang diekspor, electric vehicle, solar, kemudian steel. Tapi kalau kita lihat dari loan-nya pun itu didukung karena loan ke industrial, ke manufacturing itu meningkat. Memang loan ke real estate itu turun, karena kita tahu real estate bermasalah.
Artinya apa? Mereka terus fokus pada production, pada manufacturing, pada supply. Ya, lambat laun negara-negara udah mulai impose tariff barrier. Amerika Serikat sih udah dari dulu. Eropa sudah mulai. Yang terakhir adalah Kanada. Jadi udah ada tariff barrier, orang China nggak bisa lagi ekspor ke sana. Lambat laun kalau ini berlanjut, nggak heran kalau banyak negara lain juga akan impose tarif. Kalau itu diimpose tarif, bisa-bisa strategi China untuk recover dengan supply side, dengan manufacturing, bisa-bisa nggak akan terjadi. Tapi risikonya juga ada yang lebih fundamental, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya, ini slide yang sangat-sangat penting, karena kalau kita lihat data statistik, debt to GDP ratio di China itu tidak terlalu besar. Tidak seperti Amerika Serikat, tidak seperti Jepang. Tapi yang menarik adalah di China itu ada hidden debt, hutang yang tersembunyi. Itu adalah hutang pemerintah provinsi yang dilakukan oleh namanya local government financing vehicle. Jadi dia punya financing vehicle, dia mengeluarkan surat utang. Jadi pemerintah provinsi mengeluarkan surat utang melalui local government financing vehicle. Jumlahnya berapa? Antara estimasi aja orang tahunya, 7 sampai 11 triliun dolar. Range-nya sekitar situ. Dan mereka gunakan uang ini untuk membangun infrastruktur dan membangun provinsinya. Cara bayarnya gimana? Dulu cara bayar mereka adalah dengan menjual tanah ke perusahaan properti. Antara lain. Tapi sekarang perusahaan properti udah bermasalah. Jadi itu nggak bisa terjadi lagi. Jadi ini diperkirakan tahun ini aja bisa sampai 800 miliar dolar hutang, bukan hutang pemerintah China. Ini hutang dari local government financing vehicle yang bisa default. Ini luar biasa dampaknya. Kalau kita lihat ya, inilah makanya official local debt-nya segini, local financing vehicle-nya lebih besar. Dan yang menarik lagi, sekarang yang menarik adalah di China itu pemerintahnya selalu bilang, "Hei kamu bank nggak boleh beli surat utang negara China lagi." Karena terjadi rally. Di sana itu semua orang udah takut investasi di equity di sana, belinya surat utang negara. Jadi yang terjadi adalah yield-nya daripada 10-year Chinese government bond itu makin lama makin rendah. Turun banyak. Ya, karena itu adalah aset yang dianggap aman. Ngapain dia masuk ke saham? Sahamnya berisiko. Sektor properti bermasalah. Satu-satunya masuk ke sini. Tapi Bank Sentral China udah memberikan warning kepada bank-bank di China, hati-hati. Ingat yang terjadi dengan Silicon Valley Bank. Dia beli surat utang pada saat yield-nya sangat-sangat rendah. Pada saat bunga naik, mereka pasti kena loss secara mark to market. Ini yang terjadi di sana. Dan kalau Harris dan Trump, siapapun yang terpilih, dua-duanya akan menggunakan tarif terhadap produk ekspor dari China ke Amerika Serikat. Jadi memang kalau Trump ini, dia lebih besar, tarifnya mau impose additional 50-60% untuk produk dari China. Sedangkan kalau si Harris pun dia tetap akan keras juga ke China, meskipun tidak se-ekstrim Trump. Tapi ini juga ada dampaknya. Kalau tarif dinaikkan, inflasi di Amerika akan kembali naik. Berarti suku bunga juga akan kembali naik kembali. Jadi ini juga satu bejana berhubungan yang kita masuk ke yang namanya unknown territory. Teritori yang kita nggak tahu. Dan kalau kita lihat, China-nya melambat, tapi India itu rising. Ya, kita lihat dari equity return-nya, dan India juga punya challenge. Infrastrukturnya memang nggak sebagus di China atau di negara-negara lain. Jadi untuk slide menutup, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin rangkum apa yang saya sampaikan, bahwa sepertinya monetary easing akan mulai di bulan ini. Ya, tapi kita masih harus expect market volatility. Karena tadi kita sampaikan ada dampak daripada hutang yang makin besar, market sentiment, dan juga berbagai technical issues. Kayak kalau ada carry trade lain, apakah carry trade yang dilakukan kemarin itu udah selesai semua? Ataukah masih ada sisa-sisanya? Kedua, tadi kita sampaikan ada 6 tantangan yang kita hadapi semua, dari hutang yang makin besar, transisi energi dari energi coklat ke energi hijau, kemudian polarisasi dari segi politik, geopolitik, teknologi, dan juga terkait dengan China. Kemudian
Poin yang ketiga, diversifikasi aset itu sangat-sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan taruh semua telurnya di satu keranjang. Don't put your eggs in one basket. Apalagi kalau kedengeran ada satu produk investasi yang kedengerannya too good to be true. Saya paling nggak percaya kalau ada orang bilang bisa menghasilkan 2% per hari, bahkan 2% per bulan, impossible. Ya, jadi kita harus challenge itu, apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Always staying alert ya dari fraud dan social engineering. Ini yang namanya fraud, kejahatan-kejahatan menggunakan teknologi akan semakin marak. Tadi kita udah lihat Anderson Cooper, ya bisa aja nanti Bapak Ibu terima WhatsApp, ada video dari seseorang yang mirip dengan orang yang Bapak Ibu kenal. Padahal itu fake. Hati-hati. Dan jangan kasih misalnya PIN, password, OTP, itu nggak pernah petugas bank itu minta hal seperti itu. Dan kita di BCA siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian, dan wealth specialist kita, personal banker kita, itu siap memberikan market update dan juga berbagai tactical recommendation. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan di pagi hari ini, dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua.